Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Nah, hari ini di Bincang UMKM saya sudah bersama dengan Mas Nufus. Nufus. Panjang sebenarnya Iya. namanya. Mana panjangnya siapa, Mas? Muhammad Nurhayatun Nufus SPD. SPD, Sarjana Pendidikan. Pendidikan. Usahanya apa, Mas? Usahanya di bidang jasa kesenian. Jasa kesenian. Kesenian. Namanya? Kebetulan jasa kesenian Nufusa Etnika. Jasa kesenian Nufusa Nufusa Etnika. Etnika. Iya. Dari tahun berapa itu, Mas? Aku buat usaha itu dari lulus kuliah Tahun? tahun 2017 berdiri sampai sekarang. Oke, jadi lulus kuliah SPD Ya. di mana itu? SPD itu aku dari Universitas Lampung, Heeh. dari Prodi Pendidikan Seni Tari Unila. 2017 aku lulus dan ini menjadi suatu peluang usaha dan akhirnya yang saya geluti sampai saat ini gitu. Bertahan sampai saat ini. Oh gitu, jadi masih nyambung ya sebenarnya ya. Ya. Tadinya saya mau nanya, kok dari SPD bisa ke Sanggar Seni gitu. Ternyata SPD memang seni, Seni ya. ya, seni tari. Heeh. Ya, berarti kan Mas Nufus ini kan dari pas kuliah itu kan sudah tertarik dengan seni. Iya benar. Jadi makanya dijadiin sekalian lah ya usaha Iya gitu. sekalian. Itu apa yang membuat Mas Nufus kok begitu tertarik dengan seni gitu? Sebagai komoditi. Ya, saya tertarik dengan bidang seni sebagai apa ya, peluang untuk mencari rezeki atau kalau istilahnya mencari cuan lah ya. Mencari cuan. Karena di bidang seni itu kan banyak sekali sih Kak, banyak banyak kesempatan di bidang-bidang itu, termasuk jasa wedding organizer, kemudian sanggar seni, makeup artist itu kan juga masuk dalam bidang seni gitu loh. Cuma memang dalam seni itu bidangnya macam-macam, ada seni tari, seni musik, sastra, rupa, kemudian ada fashion. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan seni itu saya suka dan saya mencoba setiap kesempatan yang diberikan gitu, seperti misalnya ada project buat musik, buat lagu, selagi kita bisa dan klien kita itu puas dengan karya kita, ya maju aja terus gitu loh. Ujung-ujungnya lagi kan itu adalah hobi yang membawa rezeki gitu loh. Jadi ya itu yang ditekuni gitu loh. Dia jadi hobi jalan, rezeki dapat Iya, gitu ya. iya. Pekerjaan yang menyenangkan gitu. Pekerjaan yang Hobi yang menyenangkan. dibayar gitu. Hobi yang dibayar. Tadi sanggar tadi dari tahun 2017. 17. Ya. Itu pas awal sanggar itu berdiri, apa itu yang di sanggar itu? Kalau pada awalnya sih karena memang kita kuliahnya dari bidang seni tari ya gitu. Terus tuh memang aku ngelihat prospek ke depan adalah kok seru ya, happening gitu. Jadi di semua tempat tuh orang tuh suka dengan seni gitu. Kemudian dengan suguhan ketika ada event, acara besar, acara seremoni apapun di Lampung ini kan orang pada ada ditampilkan kesenian. Nah, ya, itu merupakan kesempatan sih gitu loh untuk aku membuat suatu grup sendiri, komunitas sendiri yang memang aku ownerin sendiri gitu kan. Kemudian aku merekrut teman-teman yang punya talenta di sana gitu kan, untuk satu visi di mana kita berkesenian itu seru gitu loh. Selain kamu menyalurkan hobimu, kemudian dengan berkesenian, terutama seni tari ya anak-anak, kita di situ banyak belajar gitu loh. Kayak kita belajar memanage waktu, latihan, kemudian di situ kita belajar saling menghargai, satu rasa, kemudian dalam satu situasi itu kita harus, yang suka dukanya harus barengan. Nah, situ ada tahapan pembelajaran juga ya, artinya selain kita mendapatkan rezeki, tapi di situ ada nilai pembelajaran, gimana kita harus disiplin dengan latihan, dengan disiplin dengan gerak. Nah, itu adalah satu poin yang memang nilai plusnya kalau kita belajar seni gitu loh. Oh, jadi sanggar itu awalnya dia tari ya? Iya, tari. Tari. Jadi waktu itu Mas Nufus itu merekrut mereka yang memang pengen belajar tari gitu ya? ya? Ya belajar tari. Kemudian teman-teman yang
punya potensi nih, ayo kita berkomunitas gitu. Tapi dengan aku yang sebagai ide dan gagasannya aku gitu loh, sebagai apa ya, ide awal untuk membuat suatu komunitas tersebut. Nah kemudian berkembanglah dari seni tari tadi, karena di tari itu kan kompleks ya ilmunya, ada make upnya di situ, kemudian ada ilmu manajemennya juga di situ, terus kemudian di apa namanya, seni dramanya juga ada di situ, seperti sastranya juga ada di situ, musiknya juga pasti ada di situ. Jadi dengan dasar ilmu seni tari ini kemudian berkembang gitu loh. Jadi kayak di luar tuh kayak ada klien misalnya, Kak aku perlu make up nih, ya udah gitu loh, ini hasil karya make up kami gitu loh. Karena basicnya adalah seni, anak sanggar kan kalau biasa mau pentas tuh pasti make up gitu kan. Nah itu jadi kayak modal awal sih untuk kita berani nerima klien. Jadi kita tunjukin dulu ya hasil karya kita gini, gimana dengan apa namanya, hasil make up yang seperti ini kurang apa. Biasanya kan kalau mereka untuk acara-acara yang panitia atau apa itu kan harus dikurangin aja sih itunya, seperti warna-warnanya yang shock, natural gitu. Oh iya. Nah itu aku tuh penasaran ya Mas ya, itu kan waktu itu kan tari awalnya itu tari tradisional kah atau modern kah waktu itu? Ya kalau untuk tari sih karena memang kita kuliahnya di bidang seni tari, jadi memang kita di kampus itu dipelajari terutama basic-basic tari tradisional, terutama tradisional seni tari tradisional Lampung seperti tari Sangget, Siga Penguten, Melinting, Bedana, kemudian tari banyak tari-tari tradisional yang kita pelajari di kampus. Kemudian juga ada muatan-muatan tari mancanegaranya juga ada seperti balet, caca, kemudian tango gitu kita dapat. Kemudian akhirnya berkembang aja sih gitu loh. Karena kalau seni itu kan dinamis gitu loh. Artinya konsumen perlunya apa nih gitu. Jadi kita nanti yang kita kulik lagi, kita belajar lagi gitu. Oh gitu, jadi dari awal sanggar itu bukan memang semua tari bisa ya? Iya, karena di kampusnya mau dipelajarin gitu loh. Jadi mau tari tradisional ayo, mau modern ayo. Iya, gitu mau kreasi juga ayo gitu. Nah itu di tahun berapa itu, tadi kan Mas Nufus kan bilang kan itu sudah mulai dikembangkan ke make up dan yang lain-lain itu ya. Itu di tahun berapa itu Mas Nufus itu udah mulai memberanikan diri untuk mengembangkan sanggar itu? Titik setelah kuliah sih, artinya setelah lulus 2017 itu adalah titik di mana aku yakin deh, Bismillahirrahmanirrahim, kita punya potensi, kita punya karya. Selagi karya itu orang mau, orang suka dan orang maulah istilahnya memberikan ruang apresiasinya untuk kita, ya kita pede aja maju terus. Selagi itu jalannya benar, ya udah lanjutkan gitu. Enggak, maksud aku di tahun kan awalnya kan cuma tari kan di sanggar itu tahun berapa itu sudah mulai ada make up, ada segala macam gitu. Itu tahun berapa Mas? 2017 itu sudah. Jadi Kak minta misalnya kayak apa ya? Kayak event-event yang sederhana, Kak, ini aku mau iya, sebenarnya kalau make up itu kan semua orang ada ininya ya, ada apa namanya? Ada karakternya masing-masing gitu kan. Cuman kan kalau make up ya sebenarnya kan intinya sama sih, membuat seseorang untuk cantik gitu loh. Jadi seperti awal-awal itu kita memberanikan di dunia make up itu kan karena ada apa ya, kayak teman-teman di sekitar lingkungan itu ada yang perpisahan gitu, terus ada yang ikut lomba model mau di make up juga, dan ini akhirnya jadi peluang usaha gitu loh. Jadi apa aja dijadiin ya Mas? Iya, apa aja gitu, termasuk mendesain busana gitu-gitu. Terus kayak lebih sukanya kan kita ngangkatnya busana-busana etnik gitu, kita lombakan. Kemudian ada juga pesanan-pesanan seperti kalangan tertentu yang memang pengen desainnya tampil beda, ya udah selagi kita mampu ya udah kita buat gitu, kita penuhi. Jadi sekarang ada tari, ada make up, terus ada apa lagi?
Ada make up, ada tari, ada lagu juga kita musik. Terus gitu. apa lagi? Ada apa lagi? Ada banyak, ada sastra juga sih, puisi-puisi gitu kita juga buat, tapi karena memang tidak terlalu happening sih untuk saat ini, jadi paling banyak di kegiatan kita itu ya di tari kalau di sanggar sendiri gitu loh. Tapi karena memang situasinya sekarang saat ini sedang pandemi, jadi hanya event-event tertentu aja sih gitu yang masih kita kita jalanin gitu untuk show gitu. Iya. Nah ini baru aku mau nanya ini kan, itu pandemi ini kan dari bulan Maret 2020 ya. Iya. Aku ingat banget karena Februari itu aku masih keluyuran di vihara liputan Imlek waktu itu kan, nggak ya. pakai masker waktu itu. Nah itu kan beberapa bisnis itu kan jatuh ya. Gara-gara si COVID ini. Kalau tari sendiri itu gimana? Sanggar maksudnya, tari inilah. Ya, kalau berbicara tentang dunia hiburan, seni pertunjukan tentu itu adalah dampaknya terasa banget gitu kan. Artinya dengan adanya COVID kan pasti event ini tidak ada, dan kita sebagai pengisi acara orang-orang seni, nggak hanya orang seni tari aja, tapi orang-orang dekorasi, kemudian orang-orang panggung, orang-orang sounds, kemudian orang-orang tenda juga merasakan dampaknya sama gitu. Jadi untuk pandemi ini benar-benar terasa gitu kan untuk kita pelaku seni. Tapi akhirnya kita kembali lagi gitu loh, berpikir kreatif gitu loh. Bagaimana kita tetap bisa berkarya dan harus tetap hidup meskipun pandemi gitu kan. Jadi akhirnya ada sih ketika kita off pentas, off job gitu kan, tapi ada aja kita berpikir dan kita punya ide untuk membuat suatu karya lewat pembuatan aksesoris tarinya gitu. Tapi ada aja sih orderan gitu, ada, dan itu jalan gitu. Jadi aksesoris tari itu mulai pas 2020 itu pandemi? Sebelumnya memang sudah buat gitu. Kan kalau pas pandemi ini kan kita lebih konsen ke sana gitu. Lebih konsen ke aksesoris. Iya. Jadi kan kalau sekolah-sekolah yang butuh set kostum, baju kreasi atau aksesoris seperti gaharu, bulu-bulu atau apa, alhamdulillah sih pandemi kemarin banyak kita orderan dan ya cukuplah untuk jajan. Itu memang didesain dan dibuat oleh yang di sanggar itu sendiri, termasuk Mas Nufus? Iya, kalau untuk desain sendiri sih kebetulan aku suka mendesain juga Kak. Jadi desainnya adalah karena aku suka sekali mengangkat Lampung ya. Jadi udah kreasinya kreasi Lampung aja gitu. Jadi aksesorisnya lebih banyak soal Lampung ya? Iya, lebih itu. Iya. Nah Mas Nufus tadi kan yang kayak ditampilin di gambar tadi ya, ada fashion show. Berarti Mas Nufus ini buat juga desain fashion ya? Iya. Udah dari kapan desain fashion itu? Desain fashion sih sebenarnya hobinya dari kuliah ya. Karena kompleks sih di perkuliahan itu. Jadi kita ada satu mata kuliah yang memang harus melakukan pertunjukan dan kita jadi artisnya. Karena kita perlu kostum tuh. Jadi kita pinter-pinter sih. Jadi dalam satu mata kuliah itu kompleks ilmunya gitu. Jadi kan aku pengen tampil dengan baju yang buatan sendiri deh. Jadi dari situ gitu loh. Dari situ awalnya tuh ngedesain untuk diri sendiri dulu gitu loh. Tapi setelah dipakai orang kok, Kak mau sih Kak bajunya boleh nggak disewa buat lomba nyanyi, buat ini. Ya akhirnya dari situ dan lah ini peluang lagi gitu kan. Dari situ juga sewa-sewaan baju, kemudian desain-desain baju jalan gitu. Dan sampai yang di video tadi itu adalah karya aku sampai di tingkat nasional di Pekanbaru mewakili Lampung untuk desain baju busana muslim dengan kain tradisional. Kain tradisional itu artinya kain-kain yang memang khas dari Provinsi Lampung dan itu tidak menggunakan mesin buatnya. ATBM, alat tenun bukan mesin. Nah, jadi itu pengalaman luar biasa dan itu juara 1 di Bank Indonesia KPW Lampung, BI Lampung mengadakan seleksi
dan karya saya alhamdulillah masuk kurasi juara 1 di Lampung dan dibawa ke nasional di Pekanbaru, dan itu dijuriin oleh desainer-desainer nasional. Iya. Gitu. Oh berarti desain fashionnya Mas Nufus ini lebih ke Lampung, tapi ada juga yang dikombinasikan modern dengan Lampung gitu ya? Iya, lebih ke bagaimana etnik Lampung itu muncul jadi sesuatu yang baru, jadi kreasi baru gitu loh. Oh, gitu. Jadi seni yang segar sih intinya gitu. Segar gitu. Jadi maksudnya fashionnya tuh nggak plek Lampung banget, tapi bisa Mas Nufus ini ya kombinasikan dengan yang modern gitu. Ya, jadi kalau bisa sih aku itu mengemas Lampung itu lebih ada daya seni Lampung ya. Seni Lampung itu ada daya jualnya sih, Ada daya seperti itu. jualnya. Gitu. Lebih menarik gitu Ya, lah seperti ya. itu. Soalnya kan kadang-kadang itu ada beberapa orang itu yang kalau terlalu apa ya daerah banget itu kan mereka nggak mau Ya, gitu ya terlalu jadul, jadi sudah belanja. banyak orang yang pakai, orang nggak mau biasanya. Tapi kalau kita bisa memunculkan sesuatu yang kekinian, insya Allah sih produk apapun itu ketika orang suka, ya kalau orang udah suka kan mau berapa aja biasanya rela dibayarin gitu kan. Itu sih sebenarnya kenapa sukanya di bidang seni itu ada itu. Jadi kita lebih bebas bereksplor dan apresiasinya sih, dan kita juga punya nilai tanggung jawab terhadap pelestarian seni budaya Lampung tentunya gitu loh. Kalau biasanya tapis hanya dipakai buat acara-acara seremoni tradisi, kita buat tapis itu menjadi sesuatu yang apa nih? Bisa jadi busana muslim, bisa jadi dipakai untuk kerja, milenial juga bisa pakai. Seperti itu sih, lebih kayak kampanye budayanya juga ada kita di situ. Iya, lebih ke gimana caranya tapis bisa dipakai jalan-jalan gitu ya. Iya. Buat pesta gitu. Tapi sebenarnya kalau Mas Nufus ini idenya dari mana sih kok bisa membuat baju desain itu yang begitu keren gitu sampai bisa juara itu? Idenya tuh dapat idenya dari mana gitu? Aku mau buat inilah, aku mau buat fashion kayak gini lah gitu. Iya, jadi sebenarnya kan kalau ide itu inspirasi tuh banyak sih Kak ya. Bisa dari mana aja, bisa dari majalah, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram. Itu desain orang-orang di luar sana itu udah banyak dan bagus-bagus. Jadi sebenarnya kalau referensi itu aku banyaknya dari Instagram gitu. Banyak dari Instagram. Kemudian karena memang waktu SMP juga aku dapat kelas tata busana. Nah di situ aku ada basic jahit lah dikit, jadinya ngerti gitu bahan-bahan dan pola sedikit. Jadi dari situ aku mau kembangin nih gitu loh. Artinya kalau ilmunya aku aplikasiin di bidang bener-bener gitu loh, di bidang desain fashion. Jadinya kalau inspirasi sih banyak Kak gitu loh. Karena kalau inspirasi itu datangnya bisa lihat dari YouTube kan, kataku tadi itu YouTube atau Instagram. Tapi kembali lagi kitanya mau mengaplikasikannya, mau belajar apa enggak gitu loh. Karena rata-rata orang lihat aja tapi nggak mau belajar gitu loh. Sebenarnya kan kita tuh bukan plagiat ya, tapi lebih kayak inspirasinya gitu loh. Oh ternyata kalau mendesain itu ada maknanya, kenapa harus begini, warnanya kenapa harus begini, dan itu harus ada pertanggungjawaban presentasinya sih sebenarnya. Lebih kayak begitu. Iya, jadi bisa dibilang di sanggar seninya Mas Nufus ini apa aja lo mau apa aja ada pokoknya gitu. Iya kan? Kejabanin. Iya. Maksudnya lo mau tari, lo mau apa sastra, mau drama, mau aksesoris, mau baju, ada semua, ada pokoknya. Kalau toko itu namanya one stop shopping gitu. Iya. Kayak kalau toko itu lebih lengkap seperti Lebih itu. lengkap ya. Tapi ya kita mengerjakan yang kita sanggupi. Kalau nggak sanggup ya kita bilang nggak sanggup. Gitu. Iya. Tapi itu tentu tuh Mas Nufus itu nggak sendirian ya, itu barengan ya Ada timnya. sama tim Ada di tim. sanggar itu Iya. ya. Bahkan sampai project minta mobil karnaval juga kita sanggupin lagi. Kita lagi itu pernah ada project itu. Karena kebetulan kita sanggup bisa ya akhirnya jalan gitu loh. Iya itu kalau misalnya ya pengen pakai jasanya Mas Nufus ya untuk pakaian, untuk apapun itu bisa kemana? Apanya? Bisa hubungin Bisa DM aja di
Apa? Instagram aku, kalau Instagramnya ada 2, Instagram pribadi itu Nufusa, @nufusa. Kalau Instagram untuk karya itu ada @nufusa_etnika, itu untuk karya-karya dan segala aktivitas kesenian itu disitulah untuk promosinya. Gitu. Oh, jadi tinggal cari aja di Instagram. Ya. Atau ada nomor handphone nggak? Ada, kalau mau nomor handphone atau WhatsApp-nya di 08 13 73 15 24 73. Jadi mau nge-DM bisa, mau WA bisa, mau telepon bisa. Kalau alamatnya di mana? Kalau di alamatnya di Jalan Bambu nomor 20B, Kelurahan Sumberjo Sejahtera, Kemiling, Bandar Lampung. Jadi mau datang langsung bisa, mau nge-DM bisa. Atau kalau nggak tanya aja ke Tribun Lampung langsung. bisa. Iya, kayak gitu. Temenin Mbak Dini. Nah Mas, terakhir nih Mas, kalau misalnya ada yang pengen seperti Mas Nufus gitu, konsentrasi di seni itu apa yang harus dilakukan? Maksudnya menjadikan seni sebagai cuan gitu kok? Harus? Ya yang penting sih percaya diri sih satu, percaya diri, terus yang utama adalah kejujuran gitu loh, karena nilai seni itu kan nilai yang terlihat gitu ya, artinya bisa dilihat dan bisa dirasakan. Dan sebuah seni yang karyanya yang bagus itu adalah yang memiliki nilai kejujuran tinggi gitu. Ya, kita nggak mungkin dong kita mau jual sesuatu terus itu tuh tidak layak gitu loh. Itu nggak bisa kita bilang layak gitu. Kalau memang itu nggak bagus ya kita bilang nggak bagus gitu loh. Terus itu nilai kejujuran, kemudian kita percaya diri. Terus itu terus belajar sih intinya gitu loh, karena belajar sesuatu hal yang baru. Terus kita belajar sampai detik ini pun aku masih belajar gitu loh. Artinya apalagi sih capaian yang akan kita tempuh gitu, nggak cukup hanya di sini aja gitu kan. Ketika kita sudah ketika kita sudah menang dalam satu kompetisi atau pentas di mana gitu kan, itu kan nggak cukup hanya di situ, tapi bagaimana kita terus memotivasi diri kita untuk terus maju gitu. Ya apa aja sih, misalnya kayak kita ngobrol, sharing dengan budayawan, dengan seniman-seniman senior gitu, jadi tuh kayak ngebuka mindset kita untuk terus maju dan maju terus lah pokoknya. Semangat kita untuk terus berkarya gitu intinya. Walaupun sekarang lagi pandemi ya seni yang nggak dipungkirin agak terganggu ya. Iya banget gitu. Bukan seni terus mua juga, malah pernah ada yang bilang mua pandemi ini kami menangis katanya. Iya. Tapi kayaknya kalau mua sih masihlah ada orang akad nikah masih tertolong gitu. Meskipun saya paketannya mungkin agak lebih simpel gitu kan. Ya, nah rencana Mas Nufus ini kedepannya sama Sanggar ini gimana? Aku sih kedepannya masih tetap untuk basicnya adalah Sanggar tetap, tapi kedepannya aku lebih kayak concernnya adalah bagaimana terus berkarya. Kalau bisa kita berkarya dengan teman-teman itu nggak hanya di Lampung aja, tapi kalau bisa karena mungkin masih pandemi sih gitu loh. Aku masih punya mimpi untuk bawa teman-teman itu kalau bisa ke nasional ataupun keluar negeri lah gitu, kita pentas ke sana, kita menjadi duta seni budaya gitu kan. Kalau kemarin kita pentasnya cuma di Lampung aja, coba deh gitu loh, bahwasanya budaya Lampung ini menurut aku unik gitu loh. Kita promosiin di luar, tapi ya nggak tahu waktu itu kapan, tapi kita terus berusaha aja gitu untuk terus berkarya, berproses gitu. Berarti kalau sampai sekarang ini masih di lingkupnya Lampung aja atau sudah pernah keluar Lampung? Kalau untuk aku pribadi, alhamdulillah dengan kesenian aku sudah ke 4 negara, Kak. Wah, kemana aja? 4 negara aku promosi seni budaya ya, maksudnya kayak ikut festival di negara lain. Mana aja tuh negaranya? Yang pertama aku ke Nepal, di Kathmandu. Itu kalau kakak tahu Semenanjung Himalaya. Nah kita sudah festival di situ. Tari? Iya, tari folklore, tari daerah. Jadi kita bawa kesenian Indonesia untuk pentas di sana gitu, di
apa semenanjung Himalaya ada namanya desa itu Pokhara namanya. Pokhara itu adalah tempat destinasi wisata di Nepal. Kalau mau stay awal kalau kita mau mendaki Gunung Himalaya itu dari situ, dari Pokhara. Kemarin nggak sekalian daki kan? Enggak cukup waktunya karena kan kita di sana konsennya untuk festival bukan untuk mendaki. Kirain langsung daki gitu. Enggak cukup waktunya. Terus negara mana lagi? Terus yang kedua kita ke Kyrgyzstan. Kyrgyzstan di Bishkek itu kita juga tetap festival iya, festival budaya, kita bawa kesenian Lampung, kesenian Indonesia, kita tampil di sana. Nah ya, terus negara mana lagi? Terus yang ketiga aku ke Thailand. Thailand. Iya, ke Thailand, ke Bangkok. Aku pentas di Phetchaburi University di kota Phetchaburi sih. Kemudian yang terakhir kemarin King Abdul Aziz Festival di Riyadh, Saudi Arabia. Itu semua festival tari yang Mas Pupus bawakan itu tari tradisional Lampung. Aku Lampung ya, tapi Indonesia juga kita pelajarin, kita pentasin juga di sana. Oh jadi di Sanggar Mas ini sebenarnya bukan tari Lampung aja, semua ya? Semua tradisional ya? Bisa digarap pokoknya. Pokoknya digarap ya. Ya oke Mas Pupus, sebelum saya tutup ada yang mau Mas sampaikan mungkin? Ya, aku sih nyampeinnya adalah buat seluruh anak muda Lampung, mulai mengenai Lampung, generasi milenial muda Lampung, aku sih berpesannya kita harus tetap cinta terhadap seni budaya kita, teruslah kalian bangga dengan seni tradisimu, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Udah itu aja. Iya, oke, terima kasih ya Mas Pupus ya atas waktunya. Jangan bosan main kesini ya. Iya, siap. Pokoknya terbuka terus buat Mas Pupus. Iya, siap. Iya. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Mas Pupus. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat sore.